Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Industri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu wirausaha di kampus kita. Ini ada Mbak siapa, kalau boleh tahu? Kenalin, nama aku Pristina Marcelina Arianto. Sekarang aku lagi sebenarnya lebih ke merintis ya, bukan pengusaha sih. Lebih ke merintis ke bisnis gitu. Bisnis tiffin sama bisnis keripik. Baik Mbak Selina. Jadi kami di sini ada tugas wawancara. Apakah Mbak Selina bersedia untuk kami wawancarai? Boleh. Ya, langsung ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama akan dilanjutkan oleh teman kami, Yazdi, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda untuk mematok harga produk-produk Anda agar dapat dijangkau oleh konsumen? Kalau mematok harga sendiri itu kan karena aku lagi merintis ya, jadi aku nggak bisa target keuntungan berapa persen lebih tinggi gitu, nggak. Mungkin per bungkusnya itu aku target itu 10-20% sih dari harga aslinya, harga bahan bakunya. Untuk pertanyaan kedua, apakah produk Anda sudah sepadan dengan manfaatnya? Kalau dibilang manfaat ya, pasti kan kita tahu sendiri lah, keripik itu kan bisa dibawa kemana-mana, praktis. Terus kapanpun kita butuh nyemil gitu loh, apalagi generasi sekarang kan zamannya suka nonton drakor, terus suka traveling, itu kan butuh namanya apa ya, sampingannya tuh kayak butuh cemilan gitu loh. Dan menurutku tuh keripik itu bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa traveling, bisa dimakan sambil melihat drakor dan lain-lain sih. Itu seperti itu. Jadi kalau dibilang sepadan ya bisa dibilang gitu. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah produk Anda sudah sesuai dengan kualitasnya? Bicara tentang kualitas itu gimana ya? Kalau dari kualitasnya sendiri, kalau dari aku dari bungkusnya sendiri ya, bicara dari bungkusnya sendiri, kita udah udah diproduksi itu udah ada pelekatnya. Jadi kalau misalkan kita makan nih nggak habis, itu bisa disimpan dan nggak kececeran gitu loh, soalnya ada pelekatnya di bungkusnya. Jadi lebih aman dan lebih kualitasnya lebih terjamin gitu loh. Dan dibawa kemana-mana itu biasanya kan kalau kita beli keripik itu keripiknya bakal renyek ya, itu enggak, karena bungkusnya itu tadi dari aluminium foil juga, jadi lebih aman dan kualitasnya bisa terjamin. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke Mbak Selina, untuk pertanyaan selanjutnya izinkan saya bertanya, yakni bagaimana cita rasa produk Anda sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen? Kalau cita rasa sendiri kan aku ini bisnis ini kan aku mulainya lebih tepatnya bukan bisnis yang selalu ready gitu loh. Jadi kayak aku open PO dulu baru ada pelanggan gitu. Kalau dari aku kan mulai bisnis itu bulan November 2021 ini kan. Baru kemarin berarti sampai Maret ini sekitar 4-5 bulan. Nah, itu dari PO selama ini yang paling cita rasa yang paling disuka itu yang pedes-pedes biasanya. Kalangan anak-anak muda itu sukanya pedes-pedes, terus yang yang segi keripiknya yang aneh-aneh gitu loh, tau gak sih, kayak gitu. Dari cita rasanya sendiri yang lebih disukain.
Untuk pertanyaan selanjutnya terkait yang tadi, apa saja sih macam-macam varian rasa dari produk yang Anda miliki? Sebenarnya banyak ya, kalau dari produsenku sendiri tuh sebenarnya memproduksi banyak, cuman karena keterbatasan aku promosi juga, itu aku cuman ngambil produknya tuh 10 macam, dan nanti setiap produk itu ada sekitar 3-4 varian rasa gitu kan. Tapi yang paling best seller nih, yang paling best seller itu keripik kaca. Nah, di keripik kaca itu kan ada 3 varian tuh, original, seblak, sama cabai hijau. Nah, dari pelanggan-pelangganku selama ini yang paling banyak dibeli itu keripik kaca varian seblak sih yang lebih banyak. Dan akhir-akhir ini juga ada varian baru, namanya varian kebab. Nah, keripik kebab ini kayak meskipun baru, itu udah peminatnya udah lumayan banyak loh gitu. Itu sih dari sebenarnya banyak banget kalau disebutin gitu, bisa lewat chat aja, nanti aku kasih listnya. Lanjut. Oke, Mbak Selina, terkait dengan berbagai macam varian tadi, produk Anda ini bisa bertahan hingga berapa lama ya daya tahannya? Kalau ditanya berapa lama bertahannya, sama kayak keripik-keripik pada umumnya di Indomaret gitu. Tapi kalau semisal udah dimakan, udah dibuka, itu sebulan lebih mungkin masih tahan, kecuali asalkan jangan lupa ditutup lagi perekatnya. Kalau nggak ditutup ya sama aja, nanti cepet itunya gitu. Cepet melempem kalau orang Jawa bilang. Oke, dari sekian banyak varian rasa tadi, pasti kan di kemasannya beda-beda ya. Apa sih yang membuat kayak berbeda satu dan lainnya kok sehingga dibuat semenarik dan inovatif mungkin? Alasannya apa? Keripiknya lebih tepatnya bungkusnya dibuat lebih menarik. Pertama, buat menarik pelanggan, pasti kan kalau kita jadi konsumen nih, kita beli sesuatu yang bisa menarik kita kan. Nggak mungkin kalau kita nggak tertarik kita beli, kan nggak mungkin. Itu pertama. Kedua, dari bungkusnya itu pasti ada esensinya. Nah, karena di bungkusnya ini bisa dibilang kalau aku pribadi bilangnya bungkusnya lucu sih, kayak ada kartun-kartunnya gitu loh. Nah, itu bisa buat koleksi dulu kan, kalau misalkan kita beli banyak. Nah, itu kan bisa dikumpulin dulu, dan dikumpulin kan nggak harus ditaruh. Sebenarnya kan ada si keripik itu, kalau kita kumpulin bungkusnya tuh kan bikin sampah ya. Tapi kalau keripikku ini karena dari aluminium foil, terus dia juga desainnya juga lucu, jadi kalau kalian dikumpulin, ditata rapi di meja, itu udah kayak kayak koleksi tau. Dan kalau udah banyak nih kan bisa dijual tuh di tukang rongsokan, kan lumayan juga, nggak bikin sampah juga sih, soalnya kan tahan kalau aluminium. Itu sih esensinya. Baik, terima kasih Mbak Lina. Pertanyaan dari saya cukup, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya Aska. Silakan Aska. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, di mana tempat alokasi promosi dari produk Anda? Kalau alokasi promosi, kalau secara offline ini mungkin di kalangan kampus saja sih, di kalangan kampus UPN atau di kalangan kampus Ubaya, karena tokoku juga kan dekat kampus Ubaya, jadi di kalangan situ sih. Tapi kalau secara online itu mungkin kita melalui media internet biasa kayak WA, kayak Line, Telegram, Instagram gitu. Untuk pemasarannya sendiri. Lanjut, ada lagi?
Ada. Pertanyaan kedua, apa saja media promosi dari produk Anda? Media promosi tadi internet melalui seperti WA, Line, Telegram, sama WA. Kalau aku pribadi nggak pakai Shopee dulu atau Tokopedia atau yang lainnya itu, karena lebih mau ke pribadi dulu lah. Maksudnya kayak promosi ke teman-teman dulu gitu, nggak ke jangkauan yang lebih banyak gitu kan. Soalnya aku juga lagi kuliah juga kan, jadi nanti takutnya kuliahnya keteteran. Kalau misalkan di kalangan cuman WA, Telegram gitu kan kalangan teman-teman kita gitu loh. Jadi kalau kita nganterin kan sambil kita kita teman-teman kayak gitu kan. Kalau misalkan nganterinnya di luar kota kan kayak harus packingnya lama kayak gitu sih. Dan apalagi aku kan kalau nganterin barangnya tuh aku sendiri, jadi aku tuh punya partner dah. Itu partnerku tuh pasanganku sendiri, jadi aku kalau making barang itu making sendiri. Terus nganterinnya tuh sampai ke luar kota, biasanya ke Sidoarjo atau Gresik, aku sama pasanganku sendiri gitu setiap Jumat Sabtu Minggu. Terus kalau aku pernah dapat orderan itu paling jauh itu Jakarta sama Bandung ya, itu baru kita pakai ekspedisi kayak gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, berapa frekuensi promosi Anda saat ini? Frekuensi promosi bisa dibilang berapa banyak kritik yang dalam satu PO gitu ya, satu kali PO. Iya, kayak PO gitu. Iya, kalau sekali aku open PO tuh bisa sampai, kalau ini lagi rame-ramenya ya, kalau lagi rame-ramenya bisa sampai 40 pieces keripik. Tapi kalau lagi kayak sepi gitu mungkin 10 pieces saja gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya sesikan oleh teman saya. Baik, Mbak Selina, terima kasih atas waktunya kali ini. Semoga usaha Mbak Selina kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Kalau boleh tahu nanti kalau pesen lewat WA mana Mbak, bisa disebutkan? Barangkali teman-teman yang mau pesan. Kalau pesan lewat WA aku aja ya, bisa calling aku lewat 0878 5298 0078. Nanti bisa ngajak aku, nanti aku kasih tulisannya, varian rasanya, varian keripik-keripik gitu. Ya jangan lupa order yang banyak biar dapat votingnya. Siap. Oke, Mbak Selina, terima kasih atas waktunya.